Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, ambil posisi sikap yang baik. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Tempatnya masing-masing. Di sini Bapak mau tanya, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu Bapak sampaikan? Materi tentang apa? Ya, yang ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, kita beri sudah baik. Sebelum Bapak melanjut ke materi, Bapak mau absen dulu untuk kehadirannya. Yang pertama, Adelina. Hadir. Oke, hadir. Komang Putri. Hadir. Hadir. Nelly Parwati. Hadir. Hadir. Ayu Cynthia. Hadir. Hadir. Kadek Deswita. Hadir. Hadir. Putu Sunyantini. Hadir. Nah, hadir. Baik, karena semua sudah hadir, jadi Bapak akan membawakan materi baru untuk pertemuan kali ini. Materi Tripararta. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa Tripararta itu? Tidak. 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 Tripararta. Tripararta ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri dan pararta. Tri itu artinya tiga, pararta artinya kebahagiaan. Nah, di sini ada berapa bagian dari tripararta? Yang pertama ada yang namanya asih. Yang kedua ada namanya punio. Dan yang ketiga ada namanya bakti. Baik anak-anak, ada yang tahu apa pengertian dari asih, punio, dan bakti itu dalam Tripararta? Tidak. Tidak. Komang tahu? Tidak. Tidak. Baik. Di dalam asih dalam Tripararta itu berarti kita harus menyayangi. Nah, asih ini dalam artian menyayangi artinya setiap makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan dan pohon kita harus menyayangi, tidak boleh menyakiti sesama. Karena dalam Tripararta itu sudah dijelaskan bahwa asih itu artinya kasih sayang atau menyayangi, baik itu dari keluarga, orang tua, kakak, dan lain sebagainya. Nah, untuk punio itu berarti sedekah atau memberikan. Punio yang dimaksud adalah bisa berupa barang atau uang pada orang yang memerlukan. Jadi target dari punio ini adalah orang yang betul-betul memerlukan bantuan seperti korban bencana dan lain sebagainya. Bakti. Nah, rasa bakti ini artinya kita hormat. Nah, untuk bakti ini tahu nggak kita harus hormat kepada siapa? Ada yang tahu? Tidak. Untuk bakti ini kita tunjukkan kepada orang tua, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh Tripararta dalam kehidupan sehari-hari itu dimulai dari asih. Dari asih itu kita harus menyayangi sesama manusia seperti teman, keluarga, adik maupun kakak. Kita harus menyayangi, tidak boleh berantem atau menyakiti satu sama lain. Nah, kalau punio ini ada yang tahu nggak ditujukan untuk kepada siapa atau sedekah ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya lah, Nabalina, yuk buka kelas. Dalina,
Silakan. Orang yang kena bencana alam. Baik. Selain itu bukan cuma untuk yang kena bencana aja ya, untuk yang di pura misalnya kan ada untuk sempat punya itu artinya kita memberikan seikhlasnya untuk membantu pembangunan pura ataupun renovasi pura tersebut seperti itu. Dan yang kedua itu untuk yang kedua. Nah untuk yang ketiga bakti atau hormat. Kita sebagai manusia harus saling menghormati baik yang pertama, yang paling utama adalah kepada orang tua karena rasa bakti kita terhadap orang tua itu sangat besar. Yang kedua itu kepada teman, guru di sekolah. Yang kedua guru di sekolah dan yang ketiga untuk teman. Selain itu bakti akan diberikan juga kepada pemerintah maupun petugas yang bekerja di bidang lalu lintas seperti polisi dan lain sebagainya. Tentang tolong pengertiannya yang tadi dapat saya jelaskan itu catat ya supaya ada bayangan untuk materi selanjutnya. Baik, sebelumnya ada yang sudah mengerti tentang Triparata ini atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, anak-anak sebelumnya Bapak ingin bertanya apakah dari materi Triparata ini ada yang kurang paham atau semua sudah mengerti atau memahami? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan soal latihan tentang materi Triparata. Baik, semoga harap ditulis ya. Ini soal esai atau mengisi. Tolong dicatat pertanyaannya. Perilaku asih mewujudkan sikap. Baik, Bapak akan ulangi. Perilaku asih mewujudkan sikap. Soal nomor 2. Hormat menghormati dan sujud terhadap orang yang lebih tua adalah arti dari kata Bapak akan mengulangi kembali pertanyaannya atau soalnya. Hormat menghormati dan sujud terhadap orang yang lebih tua adalah arti dari kata baik. Untuk soal nomor 3, cinta dan kasih tidak hanya diperuntukkan untuk sesama manusia, akan tetapi juga terhadap baik, Bapak akan ulang pertanyaannya. Soal nomor 3, cinta kasih tidak hanya diperuntukkan untuk manusia, tetapi juga terhadap nomor 4, soal nomor 4, membantu ibu menjaga adik di rumah adalah wujud bakti kepada baik, Bapak ulang.
membantu ibu menjaga adik di rumah adalah wujud bakti terhadap. Baik, soal yang terakhir nomor 5. Rajin belajar adalah wujud bakti kepada. Bapak ulang. Rajin belajar adalah wujud bakti kepada. Nah, sekian. Anak-anak, Bapak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Saya harap dikerjakan dengan baik dan benar dan baik anak-anak, silakan kerjakan dalam waktu yang Bapak berikan adalah 15 menit. Harap dikerjakan dengan baik dan tenang. Baik, apakah semua sudah selesai? Sudah. Silakan ditukar pekerjaannya nih, untuk memeriksa. Bapak akan bacakan jawabannya. Sudah ditukar semua? Sudah. Bapak akan bacakan soalnya untuk memeriksa. Soal nomor 1, menghormati. Hormat Bapak ulangi. Hormat, menghormati dan sujud terhadap orang yang lebih tua adalah arti dari kata. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Baik, Nelly. Maaf, salah, kurang tepat jawabannya. Ada yang bisa jawab lagi? Baik, Oman. Kasih. Baik, benar. Soal nomor 2. Cinta kasih tidak hanya diperuntukkan untuk sesama manusia, tetapi juga terhadap. Ada yang bisa menjawab? Oman? Hewan. Benar. Nanti yang disalah, tulis salahnya berapa, benarnya berapa ya. Soal nomor 3. Perilaku asih mewujudkan sikap. Ya, Lina? Harmonis dan cinta kasih. Ya, betul. Soal nomor 4. Membantu ibu menjaga adik di rumah adalah wujud bakti kepada. Lina? Nah, yang terakhir nomor 5. Rajin belajar adalah wujud bakti kepada. Ibu guru dan bapak guru. Ya, Oman. Baik. Nah, sudah semua diperiksa? Sudah. Kedua kelas mohon kumpulkan jadi satu ya, nanti berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Baik, untuk tugas silakan buka LKS halaman 11. Bapak berikan tugas untuk menjawab soal latihan 3 ya. Latihan 3 itu dikumpul di minggu depan. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang Pancaserada. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ketua kelas, silakan ditutup pertemuan pada pagi hari ini. Berdiri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Anak silakan berdiri, kita pulang ke rumah masing-masing.